Halo Science Seekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Dan saat ini saya kedatangan sekali lagi teman saya dari Was-Was, ingin menanyakan tentang kelanjutan keluar apa ya, minggat ya atau apa ya, keluar rumahnya Natalie Holscher dari rumah mereka, rumah Sule dan Natalie di Bekasi ya. Dan terus kemudian menjadi polemik karena Oma dan Om dari Natalie ini angkat bicara. Ada beberapa hal yang disinggung di situ, bahkan ada urusannya sama Putri kalau nggak salah. Nah, ini kira-kira bagaimana? Saya nggak berencana mencampuri urusan rumah tangga, tetapi banyak hal yang ternyata kalau kita bijak untuk mengambil nilai-nilainya, ternyata itu banyak kesamaan dengan apa yang terjadi dengan kehidupan kita. Nah, kita akan lihat langsung, tapi untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe channel Was-Was dan terus ikuti konten-konten yang fenomenal dari channel tersebut. Halo pemirsa Was-Was, kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari pemirsa sekalian tentang polemik hubungan rumah tangga Sule dan Natalie Holscher. Saya memiliki kartu tarot seperti biasa dan pertanyaan ini akan diajukan dan saya akan langsung lihatkan sesuai dengan kartu yang saya ambil. Sule dan Natalie Holscher, ada kabar dari awal memang, maksudnya Mbak Natalie ini sedang mengalami depresi di rumah, makanya dia keluar, atau memang lagi stres, atau memang mungkin kurang perhatian dari Kang Sule. Maksudnya trigger dari ternyata penyebab Mbak Natalie keluar dari rumah ini tuh apa gitu? Saya ambilkan kartu dari tengah. The Five of Swords. Five of Swords ini kondisi di mana ada pihak yang terus kemudian berseberangan, bertentangan, dan yang diadu di sini itu adalah segala sesuatu yang sifatnya itu logika. Jadi nggak hanya perasaan saja. Nah, logika di sini otomatis berhubungan dengan banyak hal yang kalau nanti seperti ini dia pasti seperti itu. Terus untuk apa aku di sini dan hal-hal yang semacamnya. Nah, tapi in the end dari ini semua sebenarnya mereka berdua ini sudah saling bisa mengambil nilai yang harus diambil. Bahwa kalau mereka ini terus berantem, ini sebenarnya nggak akan menuju ke sesuatu yang ya kondusif seperti itu. Jadi kalau dilihat dari sini, dari kartu saya ini, sebenarnya tadi yang disebutkan tadi itu apa aja tadi itu? Kenapa? Maksudnya pemicu utama? Ya orang-orang kan berspekulasi tentang? Iya, berspekulasi tentang mungkin Mbak Natalie memang ada masalah di rumah, atau Kang Sule itu berpaling atau sedang Oke, seperti kita tahu Kang Sule kan akhir-akhir ini digosipkan dekat dengan wanita yang lain. Nah, boleh saya bilang kalau itu tidak ada. Dan kalau ada hal yang lain seperti Natalie ini digunakan sebagai boneka, itu sebenarnya juga tidak ada. Jadi yang saya lihat di sini sebenarnya ini menggunakan logika ya. Jadi kalau diminta untuk menggunakan logika, ya sebenarnya berhubungan dengan kehamilannya. Dan saat orang hamil, hormonnya ini naik dan terus kemudian menjadi lebih tidak stabil. Dan kita tahu Kang Sule ini yang super sibuk, dan ya kalau saya bilang sih kurang dibelai aja Kang ini. Jadi nggak ada sesuatu yang serius. Ini sebenarnya adalah sesuatu yang sifatnya terjadi pada semua hubungan. Saya pun kayaknya pernah mengalami, dan saya pikir Kang Sule dan Natalie akan bisa survive kok dari ini. Jadi yang dikatakan tadi semua spekulasi, karena kita diminta untuk melihat secara logika bahwa yang namanya orang hamil pasti akan tidak stabil, gitu aja. Oke. Cuman maksudnya apakah memang Mbak Natalie ini sebenarnya hamil tuh udah lama, cuman belum ketahuan? Maksudnya udah berjalan, ternyata sudah berjalan beberapa bulan cuma belum ketahuan, atau memang justru untuk mengumumkan kehamilannya biar heboh aja, jadinya makanya ada polemik yang terjadi seperti ini? Atau memang pure memang Mbak Natalie itu apa ya, kayak pengambilan keputusan yang sangat cepat gitu, jadi kayak aduh udahlah ngambek lah, keluar rumah lah gitu. Kalau saya lihat di sini sih ngambek itu nggak ada ya. Dan sebenarnya kalau ditanya dia sendiri, kayaknya sebenarnya ya kerasan-kerasan aja di rumah ini. Dan saya di ramalan saya kemarin yang mengatakan bahwa dia hamil sebelum akhirnya dia ngaku hamil, itu berarti saya udah tahu juga dong sebelum dia hamil. Bahkan saya udah tahu sebelum dia tahu. Maksudnya di sini adalah sepertinya nggak ada sesuatu yang sampai membuat dia seperti itu. Jadi boleh saya pastikan sih ini yang membuat dia seperti itu ya kehamilannya. Dan yang namanya orang hamil kan jangankan keluar rumah,
Mungkin aja Kang Sule suruh beliin sesuatu yang adanya di Papua. Mungkin aja tiba-tiba ngidam sagu seperti itu. Itu orang hamil wajar seperti itu. Dan kita nggak bisa logikakan secara logika orang yang nggak hamil atau kayak kita yang nggak pernah hamil. Jadi kalau saya lihat di sini, kalau masalah kehamilan dia pasti udah ngerasain jauh hari sebelumnya. Cuman dia nggak berani ngumumin karena ya belum ada test pack. Dan memang kalau dilihat dari, ya, walaupun Natalie ini bule, tapi kan tetap dia half-nya tetap orang Indonesia. Rasanya memang pamali atau nggak boleh ngumumin sesuatu sebelum sesuatu itu pasti. Jadi kalau saya pikir dia tahu sih, tapi dia memang baru mengumumkan setelah dia tes ini tadi. Tapi kalau ditanya apakah ini settingan atau tidak, susah ya ngomongnya. Tapi kalau saya bilang sih, kalau dilihat dari nangisnya sih, nangisnya beneran. Jadi kayaknya dia memang lagi bete banget, bukan bete ya, kayak emosional banget dengan kehamilannya, tapi kepergiannya dari rumah ini sepertinya memang nggak direncanakan. Itu yang saya lihat. Cuman maksudnya kalau kali ini sebenarnya anak ini berarti anak yang sudah ditunggu-tunggu oleh Mbak Natalie dan Kang Sule, dan berarti maksudnya memang di tengah kericuhan, bukan kericuhan, banyaknya spekulasi di internet tentang mungkin rumah tangga Sule telah diterpa masalah atau gimana, anak ini bakal menjadi yang mungkin menenangkan netizen juga ya, dan juga mempersatukan kembali Mbak Natalie untuk pulang ke rumah Kang Sule gitu. Anak ini sebagai sebuah Page of Cups ini meminta siapapun yang menanyakan ini tuh kayak kita berpikirnya itu nggak boleh dengan cara konvensional. Konvensional artinya kalau ngapus foto artinya marah. Kalau dia pergi artinya minggat, minta cerai, seperti itu. Kalau nggak ada kabar artinya dia ini sudah nggak mau komunikasi. Nah, ini meminta kita untuk tidak memakai cara ini tadi, tapi melihat dengan berbagai angle. Nah, The Page of Cups meminta kita mengamati dengan baik-baik, mempergunakan sesuatu yang mungkin peruntukannya nggak untuk itu, tapi kita cari cara yang bisa mencari itu dengan cara apa. Dan kita diminta untuk berpikir dengan multiple angle. Kita lihat dari banyak sudut. Sehingga kalau itu yang tadi ditanyakan, saya pikir sih ya itu tadi yang terjadi sebenarnya. Nggak ada yang lain sih. Ya benar-benar permasalahan antara ya orang yang terus kemudian hamil, yang bingung mau melakukan apa, seperti Rizky DA dan Nadia siapa namanya? Itu deh, saya lupa namanya. Nah, kan ada sampai pertanyaan, jangan-jangan ini bukan anaknya, harus tes DNA dan sebagainya. Saya pikir mereka hanya 2 orang yang terus kemudian ta'aruf, nikah lebih cepat dari sesuatu yang sifatnya konvensional. Terus mereka nggak siap aja menghadapi sesuatu yang, lo ini udah hamil, udah apa. Dan yang paling penting lagi adalah orang-orang di sekitarnya ini membisiki sesuatu. Nah, tapi kalau dalam hal ini, saya lihat hanya karena itu tadi. Si Natalie ini shock dengan dia harus ngurusin sebanyak itu. Nah, kesiapan yang belum siap saja sih, saya lihat itu. Cuman pada akhirnya juga maksudnya banyak berita yang beredar, dan juga Mbak Natalie-nya mungkin sedang stres, dan juga ditambah banyak spekulasi dari netizen. Di balik ini yang kita nggak tahu nih, mungkin Kang Sule sama Mbak Natalie itu sebenarnya berarti sekarang detik ini, maksudnya menit ini dan di hari ini, apakah masih kontek-kontekan, masih telepon-teleponan, video call, ataupun berhubungan yang bahkan mungkin ketemu cuman kita nggak tahu gitu? Masih, tapi kita nggak tahu. Dan ya, kalau saya bilang di ramalan saya sih, enjoy the show aja, udah. Maksudnya ikutin aja. Karena ya, sebagai seorang public figure, saya merasakan, dan saya pikir Kang Sule ini 10 kali lipat lebih dibanding itu. Ada kehidupan yang sifatnya memang kehidupan ya, realnya, saya dengan orang-orang yang saya sayangi dan pedulikan di sekitar saya. Dan ada beberapa yang memang itu harus ditampakkan seperti apa. Dan karena kita ini diikuti, di follow, di surveillance, diawasi terus, rasanya memang kita ya tadi itu, meskipun mungkin kita lagi tidur atau di rumah pun bajunya nggak boleh pakai baju yang kayak kebanyakan orang yang bukan public figure. Jadi saya rasa pencitraan itu masih tetap ada, tapi dalam dosis yang sewajarnya. Settingan pun tetap ada, tapi dalam dosis ya yang nggak sampai ternyata kebalikannya. Jadi kalau saya pikir tujuannya tetap baik dan nggak ada masalah tentang ini. Oke, cuman berarti kalau kita tanya ke depannya maksudnya,
dari Iki sendiri sama Mbak Putri Delina sendiri pasti kan juga terkena dampak nih, maksudnya dari kabar-kabar Kang Sule kenapa lah Mbak Natali gitu. Sebenarnya sekarang ini respon Mas Iki sama Mbak Putri ini seperti apa sih dengan adanya masalah yang mungkin menimpa rumah tangga Kang Sule dan Mbak Natali? Mereka sepertinya memberikan semua bukan keputusan, lebih ke dia pasti akan no comment. Silakan coba didatangin, saya pikir sih pasti akan no comment. Mereka menghormati bukan sebagai seorang figur saja, tetapi Natali ini sudah jadi istri ayahnya, yang otomatis ya jadi ibu tirinya. Ya walaupun perbedaan usia dan sebagainya. Dan Iki dan Putri ini cukup tahu boundaries atau batasan yang dia harus komentari atau tidak. Saya pikir sih dia nggak akan komentar. Sebelum nanti ya kita lihat bahwa si bapaknya ini akan komentar duluan. Jadi nggak akan dia mengatakan atau memunculkan statement tertentu karena mereka menghormati pasangan ini tadi dan tetap menganggap kalau ya itu bukan sesuatu yang ada di ranah mereka. Oke, terima kasih untuk pemirsa Was-Was. Semoga ini menjadi sebuah, kita lagi puasa loh. Kalau saya ramal ini bukan artinya kita menggunjingkan atau membicarakan orang lain, tapi kita ambil nilai-nilai positif yang saya yakin selama kita sesama manusia ini, ya Kang Sule, Natali, siapapun manusia, kita ambil nilai positif di mana kita bisa mengerjakan sesuatu dan kita tidak terjerumus kepada sesuatu yang negatif yang mungkin saja terjadi pada orang lain, dan kita bisa mengambil nilai tanpa kita harus melalui proses itu tadi. Jadi saya pikir sih ambil nilai positifnya. Jika ternyata ya istri hamil berarti lebih butuh perhatian. Jika ternyata istri hamil itu lebih emosional, ya mohon dimengerti. Dan kalau ternyata memang mau ada waktu me time sendiri, ya berikan untuk mereka. Dan saya pikir kalau saya lihat dari reaksi Kang Sule juga cukup sabar. Dan kesabaran ini yang seharusnya ditiru oleh bapak-bapak yang ya memiliki satu kondisi yang serupa. Terima kasih sudah menonton tayangan ini dan terima kasih untuk kalian semua. Sampai jumpa dan salam.